Pandemi COVID-19 membawa perubahan dalam banyak hal, dan perubahan-perubahan itu membawa kita ke dalam sebuah era bernama era new normal. Dan mau tidak mau, ada banyak perubahan yang terdampak dalam era new normal ini, salah satunya dalam bidang pendidikan. Saya, David Togatorok dari Nakita ID, akan membawa kita menelusuri tentang bagaimana anak-anak kita bersekolah dalam era pandemi. Sejak Maret yang lalu, anak-anak kita harus belajar dari rumah guna menghindari mereka terkena dampak penyebaran virus COVID-19. Namun tahun ajaran baru akan segera dimulai, tepatnya pertengahan tahun ini di bulan Juli. Memang pemerintah sudah menghimbau bahwa tahun ajaran baru ini tidak harus dilakukan secara fisik. Artinya anak-anak tidak harus datang ke gedung sekolah. Namun kita harus sadar bahwa suatu saat nanti anak-anak kita harus kembali belajar di gedung sekolah. Jadi kenapa Juli? Memang kalender pendidikan kita terus setiap tahun memang dimulai minggu ketiga Juli dan berakhir akhir Juni. Itu setiap tahun seperti itu. Membuat kalender pendidikan itu secara detail itu pemerintah provinsi. Jadi bisa jadi ya kalender pendidikan masuknya itu tidak bersamaan. Bisa jadi DKI misalnya 13 Juli, bisa daerah lain itu 1 minggu sebelumnya atau 1 minggu sesudahnya. Yang ditetapkan oleh Kemdikbud itu kapan mulainya dan kapan berakhir. Ya, jadi kajian itu saya kira mengandung asumsi. Nah, asumsinya ini yang saya kira perlu didiskusikan. Ya, apakah memang saat ini ya sudah terjadi misalnya penurunan secara konsisten ya pasien positif COVID-19 selama 14 hari berturut-turut sesuai masa inkubasi. Nah, bila mana belum ya maka kita tidak bisa mengatakan bahwa tanggal 1 Juni. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020 ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Tapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik. Yang 6% yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Keselamatan anak tentu menjadi nomor satu. Saya sebagai orang tua dan moms tentunya harus menomorsatukan bagaimana anak-anak kita nanti tetap sehat dan selamat ketika kembali ke gedung sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyiapkan skema bagaimana kesehatan dan keselamatan anak-anak ketika belajar nanti menjadi nomor satu. Bagaimana dengan perkembangannya sesungguhnya? Yang ditunda itu adalah tanggal dibukanya kembali sekolah. Tanggal 13 Juli? Iya. Itu ditunda? Iya, itu Presiden minta untuk dikaji kembali. Oke. Artinya tidak tanggal itu, tapi kapannya itu tergantung misalnya kajian, ya resiko dan lain sebagainya, dan juga indikator epidemiologis apakah memang sudah aman atau tidak gitu untuk membuka sekolah kembali.
Kementerian Kesehatan sedang mengkaji sejumlah protokol kesehatan yang akan diterapkan baik di sekolah ataupun pesantren selama masa pandemi corona. Aturan protokol kesehatan masih dikaji bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut nantinya protokol kesehatan yang diterapkan di pesantren dan sekolah akan berbeda. Tentunya masih akan banyak pertimbangan, baik itu dari pejabat berwenang maupun dari kita sebagai orang tua untuk memutuskan kapan si kecil kembali bersekolah di sekolah mereka. Nah, sambil menunggu protokol yang tepat atau kabar baik kapan anak-anak kita kembali ke sekolah, tentunya kita sebagai orang tua harus mempersiapkan yang pertama, kesehatan si kecil supaya mereka siap nanti untuk pergi keluar dari rumah, mempersiapkan pendidikan, cara belajar yang baik ketika si kecil masih belajar di rumah bersama kita. Probabilitas terpaparnya anak-anak di sekolah dan sekolah bisa terbuka menjadi klaster-klaster baru penyebaran dari COVID-19 ya Dokter Aman? Oh persis, dan ini Korea Selatan ini kan baru berita media dan ada data ilmiahnya, ini dilakukan di Australia, saya sudah pernah paparkan jadinya. Ini diikutin 15 sekolah di New South Wales, diikutin selama 1 bulan dalam close monitoring. Close monitoring dalam arti kata, tetapi diberikan inform concern. Inform concern dijelaskan bahwa ini bisa sakit dan ada risiko meninggal dan diminta sukarela. Oke. Jadi bukan ditentukan oleh pemerintah. Jadi berarti sukarela. Dalam pengamatan 1 bulan, dari 15 sekolah ini, 18 yang terinfeksi. 18 ini 9 guru dan pegawai, 9 lagi murid. Oke. Jadi memang guru dan murid saling menularkan juga di sini. Memang betul, si kecil kembali bersekolah ke gedung sekolah, berkumpul bersama guru dan teman-teman mereka adalah suatu keharusan dan kebutuhan buat mereka. Tapi sambil menunggu skema yang baik dan protokol kesehatan yang tepat, dan tentunya kesiapan kita sebagai orang tua untuk melepas si kecil kembali ke sekolah, mari kita sebagai orang tua berikan yang terbaik, membimbing mereka dengan segala apa yang kita punya untuk supaya mereka mendapatkan pendidikan yang tetap baik. Ketika nanti mereka kembali ke sekolah, mereka sudah siap, baik secara fisik dari gizi mereka maupun pendidikan yang kita berikan selama ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video parenting lainnya di YouTube Nakita Channel. Klik subscribe dan klik lonceng untuk menerima notifikasi secara rutin.